sorry, kita klik di sini. Misalnya profile ya, profile kita ganti namanya profile. Halamannya berapa? 1, 2, 3. Berarti kita... Halo, jumpa lagi dengan tutorial saya. Masih di channel Eko Risdianto, channel yang membahas tentang seputar teknologi dan pembelajaran, baik itu tips dan trik penggunaan software yang berkaitan dengan pembelajaran, desain presentasi untuk kegiatan pembelajaran, review gadget dan teknologi yang berkaitan dengan pembelajaran, yang tentunya bisa membuat kita menjadi lebih inspiratif, inovatif, kreatif, dan produktif. Nah, bagi teman-teman yang merasa channel ini sesuai dengan konten-konten yang teman-teman inginkan, langsung saja subscribe channel ini ya. Karena dengan subscribe teman-teman akan selalu mendapatkan update tutorial-tutorial yang kami berikan. Baik teman-teman, materi belajar yang akan kita bahas hari ini adalah materi tentang bagaimana membuat sebuah e-book ya. Oke, baik, sebelum kita bahas materi yang akan kita bicarakan pada tutorial kali ini, teman-teman, sebelumnya kita sudah memberikan tutorial tentang bagaimana membuat template 148 ya. Ini bagi teman-teman yang baru mengakses video ini. Template 148 ini temanya untuk bisa digunakan untuk judul tugas, makalah, skripsi, dan lain sebagainya, yang kurang lebih tampilannya seperti ini. Dan template ini bisa teman-teman download. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, ini dapat diakses secara bebas dan gratis ya, silahkan. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe juga bisa download ratusan template yang kita berikan ya. Oke, kita coba kita next di sini. Ini bentuk tampilannya. Ini temanya tentang gurun pasir ya. Ya, oke, seperti ini. Nah, ini adalah materi bab-babnya yang bisa digunakan untuk navigasi. Dan ini kita next ya. Misalnya ini adalah isinya ya. Dan kemudian ini menu yang bisa kita gunakan untuk kembali ke menu awal tadi, ke halaman awal ya. Atau bisa nanti didirect ke yang masing bab-babnya ini, yang di slide kedua ini. Nah, selain template ini, pada tutorial sebelumnya kita bahas tentang bagaimana membuat black mode ya pada tampilan Microsoft Word kita. Jadi kalau kita biasanya mempunyai tema di aplikasi Microsoft Word itu yang versinya cerah dan lain sebagainya, kita bisa gunakan diubah dalam bentuk black mode ya. Nah, selanjutnya tutorial yang kita upload tadi siang, kita mengajarkan belajar bagaimana cara memisahkan sebuah objek gambar dengan backgroundnya ya. Jadi kita akan menseleksi gambar yang kita inginkan lalu memisahkan dengan objek gambarnya. Nah, ini kita lakukan dengan cara menggunakan aplikasi PowerPoint ya. Jadi jika teman-teman belum pernah, biasanya teman-teman untuk memisahkan objek gambar itu salah satunya menggunakan Photoshop ya. Nah, dengan fitur PowerPoint itu juga bisa melakukan hal tersebut. Nah, sekarang kita kembali ke topik tutorial kali ini, yaitu kita akan belajar bagaimana membuat sebuah e-modul. Di minggu-minggu yang lalu kita sudah membahas tutorialnya ya, cara membuat e-book, salah satunya e-modul ya, e-modul atau e-book, yaitu menggunakan aplikasi Keysoft Flipbook Maker ya, Keysoft Flipbook Maker. Namun teman-teman, karena dia menggunakan basicnya Flash dan Flash sekarang sudah tidak aktif lagi, maka pengguna aplikasi Keysoft ini kemungkinan tidak bisa berfungsi dengan semestinya lagi. Jadi saya sarankan tidak lagi menggunakan aplikasi Keysoft Flipbook Maker ini. Kemudian selain itu kita mengajarkan membuat e-book atau e-modulnya menggunakan aplikasi Flip PDF Pro ya. Ini fungsinya hampir sama ya, cuma di sini kelebihannya dia basicnya bisa dipilih mau pakai Flash ataupun pakai HTML5. Nah, karena dia ada alternatif selain Flash yaitu HTML5, maka aplikasi ini masih bisa digunakan. Nah, kemudian di tutorial berikutnya kita buat
atau berikan tutorial bagaimana cara membuat ebook atau e-modulnya menggunakan aplikasi yang ketiga, yaitu 3D Packflip. Namun sayangnya ini juga basicnya Flash, jadi teman-teman juga yang menggunakan aplikasi ini kemungkinan kok sekarang kita buka lagi, kemungkinan waktu itu buatnya tahun 2000-an, belum tahun 2001, ini masih bisa, tapi setelah ke 2001 ini sudah nggak berfungsi lagi karena flashnya sudah mati ya. Nah, kemudian setelah kita membuat ebook itu dalam misalnya di export ya, sudah dalam bentuk e-modul yang kita kendaki, kita mau mengonline kan agar bisa diakses oleh orang banyak, karena kalau di online kan berarti bisa akses di mana saja ya. Nah, ini di tutorial berikutnya saya sudah mengajarkan bagaimana cara mengonline-kannya. Oke. Nah, tutorial yang berkaitan dengan e-modul lagi atau e-booknya ini membahas tentang teman-teman masalah yang dihadapi oleh Keysoft Bookmaker dan 3D Packflip. Nah, bagi teman-teman yang ingin menggunakan, saya sarankan pakai yang ini aja ya, Flip PDF Pro ya. Nah, ini aplikasinya di grup Telegram kita kemarin teman-teman bisa mendapatkan versi full versionnya. Nah, untuk join ke grup Telegram, teman-teman bisa akses link yang ada di bawah deskripsi video ini. Nah, pada tema belajar kali ini kita akan memberikan sebuah alternatif bagi teman-teman yang ingin membuat sebuah ebook ataupun e-modul ya, dengan basisnya sama, yaitu PDF ya. Namun ini mungkin agak sedikit berbeda, dan teman-teman bisa jadikan apa yang kita akan bahas hari ini sebagai alternatif teman-teman membuat sebuah ebook ataupun e-modul. Nantinya teman-teman bisa membandingkan dengan aplikasi-aplikasi sebelumnya, apakah yang saya akan sampaikan ini lebih baik, lebih efektif. Nah, silahkan nanti teman-teman bisa mempertimbangkannya ya, bisa dipilah sendiri ya. Nah, bagaimana dan apa aplikasinya itu, teman-teman bisa kunjungi ya. Di sini kita buka browser baru, kemudian pilih Google, kemudian di bagian pencarian teman-teman bisa ketikkan namanya AnyFlip ya, kemudian enter. Nah, teman-teman di sini di bagian paling atas pencarian kita ditemukan sebuah alamat, yaitu anyflip.com. Nah, kita klik saja di sini. Oke, nah ketika teman-teman klik ya, di sini ada halaman webnya. Ini adalah halaman webnya. Nah, untuk membuatnya teman-teman bisa pilih sign in ya. Sini pilih sign in. Nah, namun sebelum kita sign in, teman-teman bisa dapatkan aplikasi ini untuk versi desktopnya. Ini di sini teman-teman bisa ada opsi yang untuk Windows atau Mac ya. Kemudian download it from App Store ya. Dan ini gratis ya, dan ini gratis. Nah, namun sebelum kita membahas versi desktopnya, kita materi belajar kali ini kita akan fokus dulu untuk versi online-nya. Jadi apa yang kita buat nanti itu langsung bisa diakses secara online ya. Kalau kemarin kan kita belajar bikin versi desktopnya dulu, kemudian baru kita online kan. Nah, ini bisa langsung online dan diakses di mana saja. Oke, kita coba di sini, kita klik sign in. Oke, kita back dulu. Nah, ini teman-teman ya, ini interaktif HTML5. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nanti apakah aplikasinya jalan apa enggak, ya pasti jalan ya di sini karena formatnya HTML5 di sini. Oke, kita pilih sign in. Kemudian teman-teman bisa gunakan akun Google atau Facebook teman-teman ya di sini. Di sini asumsinya saya akan login menggunakan akses Google saya ya. Saya klik di sini. Misalnya saya pilih yang ini ya. Oke, tunggu berapa saat. Nah, oke, nah kita akan masuk ke halaman ya, ke halaman untuk membuat e-modul atau e-book itu ya. Nah, sekarang kita fokus ke di yang biru ini, kita add a new book ya, berarti kita akan menambahkan sebuah buku baru ya, e-modul yang akan kita buat. Kita klik pada bagian sini, tunggu berapa saat. Nah, sekarang
kita bisa, ini bisa teman-teman langsung isi ataupun upload dulu PDF-nya. Misalnya di sini saya akan upload dulu file PDF-nya. Di sini saya akan gunakan contoh yang sama yang digunakan di versi e-modul sebelumnya ya. Saya gunakan brosur ini dalam format PDF. Jadi teman-teman yang belum dalam bentuk PDF silahkan convert dulu ke dalam PDF ya. Ini saya klik, pilih open. Nah, di sini kan ada nih langsung judulnya apa nih, teman-teman bisa ganti. Saya contoh contoh modul melalui AnyFlip ya. Kemudian deskripsinya teman-teman bisa rubah. Ini keterangan biasa, ini isi aja dengan keterangan ya. Keterangan modulnya. Oke, baik teman-teman, perhatikan ketika kita sudah convert tadi, ini akan berproses ya, kita tunggu saja. Cepat lambatnya proses convert ini tergantung yang pertama koneksi, yang kedua adalah banyaknya halaman. Jadi teman-teman kalau memasukkan file PDF-nya itu banyak sekali ya, tentu akan memakan waktu yang lumayan lama. Nah, oke, setelah kita isi, teman-teman bisa isi title-nya, kemudian keterangannya tadi, kemudian keywordnya. Misalnya di sini keywordnya tentang modulnya tentang apa sih? Misalnya ini pariwisata misalnya. Kemudian kategorinya bisa teman-teman pilih di sini. Silahkan teman-teman pilih sesuai yang dikehendaki. Kemudian ada pilihan apakah mengizinkan pembaca untuk mendownload PDF-nya. Nah, jika iya, teman-teman aktifkan tombol ini ya. Jika tidak ya tidak usah. Misalnya saya aktifkan ya. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah PDF yang kita sudah convert ya. Ini sudah jadi ya, sudah, artinya sudah terconvert, dan teman-teman bisa lihat ini bisa dibuka seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan melakukan beberapa perubahan ya. Yang pertama, ini kan di bagian edit book ini kita bikin book info ya. Tadi sudah kita bahas. Kemudian kita klik pada bagian ini, kita klik template-nya ya. Misalnya saya pilih yang ini, kita double click to apply. Jadi double klik ya. Kemudian set as default. Nah, oke, tunggu berapa saat. Nanti dia akan menyesuaikan template-nya. Oke. Nah, ini sudah. Oke, nah ini tunggu berapa. Nah, ini sudah sesuai ya, sesuai template yang dikehendaki. Kalau kita ingin perbesar ya, enter full screen, nah hasilnya seperti ini. Oke. Nah, teman-teman kalau tadi terlalu kecil ya, kalau kita tadi terlalu kecil kita bisa besarkan. Nah, sekarang biar agak luas editornya, melakukan editingnya. Nah, selain template ini, teman-teman bisa lihat di sini banyak template yang teman-teman bisa pilih. Silahkan lakukan sesuai dengan pilihan teman-teman. Ya, di sini juga bisa pilih lagi, banyak ya. Ini ada template-templatenya, silahkan dipilih. Baik, asumsinya teman-teman sudah memilih template yang dikehendaki. Sekarang kita bergeser ke tab menu Advance ya. Lanjutan. Nah, di sini ada preloader setting ya. Jadi ini adalah yang pertama, preloader title color. Jadi kalau tadi waktu kita klik tadi dia ada judulnya, itu kita bisa pilih warnanya apa, misalnya merah gitu ya, atau warna apa ini, pink ya. Oke. Kemudian bisa diatur yang lain-lain, silahkan dipilih warnanya. Nanti kita akan lihat hasilnya. Kemudian toolbar setting ya, toolbar setting. Nah, teman-teman bisa ganti logo, tapi ini harus kita yang upgrade ke versi berbayar ya, harus berbayar. Nah, kita karena kita mau yang gratisan ya, kita biarin saja lah ya. Kemudian ini kita bisa klik ya, aktifkan. Jadi ini beberapa fitur yang teman-teman bisa checklist di sini, bukan checklist ya, klik aja untuk mengaktifkan, dan untuk meng-off-kan tinggal diklik kembali. Misalnya di sini saya ingin memasukkan
QR code ya. Jadi teman-teman nanti ketika dia QR code-nya disorot, dia langsung menuju ke modul yang kita buat ini. Misalnya saya aktifkan ya. Nah, nanti di pojok sini nanti ada QR code-nya. Oke, kita aktifkan. Kemudian apalagi? Show home button boleh, yes misalnya. Kemudian ini nggak usah. Kemudian share ya. So share button, jika ingin teman-teman mengaktifkan sharing buttonnya silahkan diaktifkan. Kemudian email ya, dan seterusnya ya. Nah misalnya kita anggap sudah ya, anggap sudah. Kemudian display setting, jadi teman-teman bisa atur di sini background image-nya. Jadi background ini bisa disesuaikan dengan apa namanya, background yang teman-teman kendaki ya. Kalau ini kan bawaan template ya, jadi teman-teman bisa menggunakan background yang teman-teman pilih ya, dengan cara klik pada begini, select filenya, cari gambarnya, lalu upload. Kemudian opacity-nya 100% boleh dikurangi ya. Ini untuk opacity backgroundnya, silahkan teman-teman pilih, sesuaikan ya. Misalnya kita biarkan aja defaultnya 100 tadi ya. Kemudian nah teman-teman bisa atur semua ini pengaturannya ya. Kalau kita bahas satu-satu nanti terlalu panjang, jadi tinggal teman-teman pilih dan lihat ketika kita pilih perubahannya seperti apa. Nah baik, selanjutnya anggap sini sudah. Kemudian pilih table of content ya. Ini kita bisa membuat daftar isinya ya. Jadi misalnya ini cover ya, kita bisa add di sini. Kita ganti di sini, kita pilih, lalu di bagian bawah ini kita bisa edit, misalnya bagian cover. Halamannya berapa? Ini halaman 1 ya. Kemudian kita mau buat lagi, misalnya add lagi. Kita lihat habis cover apa ya. Misalnya di sini, sorry, kita klik di sini. Misalnya profile ya, profile kita ganti namanya profile. Halamannya berapa? 1, 2, 3. Berarti kita klik di sini 3 ya. Kemudian apa dan seterusnya ya. Jadi teman-teman bisa buat daftar isi di sini. Oke, kita apply. Oke, sorry. Di sini nanti akan terlihat ya. Kita save aja. Oke. Ini letter aja. Kemudian apply change. Oke, ini play loader ya. Tadi warnanya kan agak pink-pink ya. Nah, kemudian kita tadi kan masukkan QR code-nya ya. Nah, di sini ada QR code-nya sudah aktif. Kemudian ini share sosial medianya tadi ya. Baik teman-teman, setelah dilihat, nah kita akan melihat apa saja fungsinya tadi yang di atas. Ini untuk menzoom ya, zoom in, zoom out ya. Kemudian ini untuk melihat seluruh isinya. Nanti di bawahnya ini akan muncul semua halamannya seperti ini. Jadi bisa memudahkan kita langsung ke halaman berapa. Oke. Kemudian ini table of content tadi ya. Karena kita tadi baru membuat 2 ya, ini munculnya cuma 2. Kalau saya mau pilih cover, berarti klik di sini langsung ke cover. Klik di sini langsung ke profile. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini nih navigasi ya, navigasi ke paling depan. Kalau ini navigasi paling belakang. Ya, kalau ini previous and next page ya. Nah, ini seperti ini. Oke, selanjutnya yang ini untuk auto flip. Jadi dia selang berapa waktu dia akan membuka sendiri otomatis. Kalau ini sosial media, jadi teman-teman bisa membagikan modul yang sudah dibuat ini ke Facebook, ke Twitter dan lain sebagainya, atau share QR code-nya ini. Oke. Baik, setelah itu selesai, kita coba save and close ya di sini, save and close. Nah, sudah. Nah, teman-teman, inilah modul yang kita sudah buat. Nah, karena ini kita buat versi online ya, berarti ini langsung sudah online. Dari mana tahu? Teman-teman bisa klik di sini. Ini ada original link dan URL of anyflip.com. Misalnya ini kita mau bagikan ke
ke orang lain ya, ke siswa ataupun ke teman-teman dan lain sebagainya, kita klik aja original linknya. Kemudian ya ini bisa teman-teman langsung bagikan ya. Ini URL ini teman-teman copy lalu kirim ke grup WhatsApp dan lain sebagainya. Oke, ini berproses ya. Tadi titelnya ini warnanya tadi seperti ini. Oke, kita tunggu saja. Dan nanti sudah terbuka seperti ini ya. Nah, ini teman-teman, ini sudah online ya. Jadi ini cukup efektif ya dalam membuat sebuah e-modul ya. Langsung bisa online dan bisa di-share kapan saja, di mana saja bagi mereka yang terkoneksi internet ya. Nah, sekarang kalau teman-teman ini kan panjang ya, panjang URL-nya. Nah, teman-teman bisa perpendek ya. Copy misalnya teman-teman pakai bit.ly misalnya, bit.ly ya di sini untuk memperpendek URL ya, atau s.id. Nah, tinggal teman-teman mau gunakan yang mana. Oke, ini contohnya kita mau perpendek menggunakan s.id. Nah, ini contohnya yang bit.ly.com ya. Kita tinggal klik copy paste tadi yang kita sudah copy tadi, lalu sort. Nah, di sini kita sudah punya URL yang lebih pendek ya. Kita bisa, dan kalau teman-teman login ya, ini bisa diganti namanya dengan nama yang teman-teman custom ya, nama-nama yang kita kendaki. Oke, misalnya yang di sini saya coba masuk yang di s.id. Saya masukkan email, saya login ya. Ini ya, saya akan mempraktekkan gimana cara untuk mengcustom namanya. Oke, kita coba copy paste tadi ya. Nanti ini akan dapatkan sort URL-nya, ini sort URL-nya, lalu kita akan custom, ganti. Misalnya di sini modul underscore anyflip misalnya. Oke, atau misalnya modul topik berapa gitu ya. Nah, silahkan teman-teman custom namanya sesuai dengan yang dikehendaki. Kalau sudah dicentang yang hijau, klik. Oke, jadi deh ya. Di sini tinggal salin. Nah, kita salin, bisa letakkan di mana aja. Misalnya kalau nih, ini walaupun pendek tapi ketika kita nanti sudah enter ya jadi panjang lagi ya ke URL aslinya. Nah, tapi ini untuk URL yang pendek ini adalah untuk memudahkan menulisnya. Jadi kalau kita pakai yang alamat aslinya ini kan panjang sekali ya, kemungkinan salah ya kalau kita ketik satu persatu. Tapi dengan di custom nama yang pendek seperti ini akan lebih mudah. Oke, di sini kita coba kembali lagi. Nah, kita akan sedikit membahas apa saja yang ada di bawahnya. Nah, selain kita bisa share ke sosial media yang lain-lain, ini contohnya ini nih ya, mau pakai QR code, mau pakai yang Facebook, Twitter dan lain sebagainya, kita bisa embed e-book yang kita buat ini ke dalam e-learning atau ke LMS ya, agar bisa dimasuk sebagai bagian dari konten materi ya. Kita bisa embed. Nah, ukuran embednya kita bisa atur mau ukuran-ukuran ini ya. Silahkan nanti dipilih dan bisa di custom nih ukuran embednya. Jadi bisa di embed ke LMS ataupun ke website, di blog dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada beberapa pengaturan, nanti teman-teman tinggal coba saja ya. Ini untuk fasilitas embednya. Nah, kemudian ini fitur download ya, jadi bisa di download. Ketika kita klik download ada dua buah opsi, yaitu mau download PDF-nya ataupun flipbook versionnya. Oke, kemudian ini untuk naik turun ya. Jadi kalau kita selain membuat ini nanti kita bisa buat lagi dan seterusnya. Nah, untuk public di sini ada pengaturan. Kita mau di public artinya semua orang bisa mengaksesnya, ataupun dibuat privat ya. Jadi kalau kita buat privat
ini, tapi fitur ini bisa kalau kita upgrade ke versi Pro nya ya. Kita bisa atur siapa saja yang bisa mengakses, siapa saja yang tidak. Nah itu, selanjutnya adalah delete. Jadi teman-teman bisa menghapus beberapa e-modul atau e-book yang project yang kita sudah buat, misalnya tidak perlu lagi ataupun ingin diganti, silahkan bisa delete di sini. Baik, itu teman-teman, mungkin cukup panjang ya, tapi mudah-mudahan bermanfaat materi belajar kita hari ini tentang bagaimana membuat alternatif e-book, e-modul menggunakan aplikasi untuk versi online menggunakan anyflip.com ya. Mungkin besok kita akan bahas tentang bagaimana menggunakan aplikasi anyflip.com ini untuk yang versi desktopnya. So, bagi teman-teman yang ingin selalu mengikuti tutorial dari kami, silahkan tekan tombol subscribe, karena dengan subscribe dan bunyikan notifikasi, teman-teman ketika kita mengupdate tutorial-tutorial baru, teman-teman akan mendapatkan notifikasinya. Dan jangan lupa untuk share juga bagi teman-teman ke teman-teman yang membutuhkan, agar juga mendapatkan manfaat dari tutorial-tutorial yang kami berikan. Baik, salam sukses buat teman-teman semua. Kita jumpa lagi dalam tutorial berikutnya. Terima kasih.